Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Muhammad Rian dari mata kuliah Teknik Produksi Film. Di sini saya akan membuat seperti biasanya yaitu learning journal pada pertemuan yang ke-13. Nah, di sini pada pertemuan yang ke-13 kita akan membahas tentang pembuatan film yang akan kita buat. Nah, di sini pada pertemuan yang ke-13 ini yaitu kita melakukan observasi yaitu di Banten yang akan kita buat menjadi film. Yang pertama yaitu kita observasi ke Keraton Kaibon. Nah, sedikit penjelasan tentang Keraton Kaibon. Keraton Banten lama di Kabupaten Serang banyak meninggalkan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Salah satu bangunan yang masih tersisa adalah Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Nah, Keraton Kaibon ini menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang masih menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten lama. Nah, Keraton Kaibon ini dibangun pada tahun 1815. Keraton ini menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Surosowan. Berbeda dengan Keraton Surosowan sebagai pusat pemerintahan. Nah, Keraton Kaibon ini dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Syarifuddin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih ke-5 tahun. Nah, nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu, yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Yang kedua yaitu observasi tentang Keraton Surosowan. Nah, sejarah berdirinya Keraton Surosowan ini bermula pada saat Sunan Gunung Jati yang berhasil merebut Banten bersama pasukan dari Demak. Nah, menyerahkan pemerintahan kepada putranya, yaitu Maulana Hasanuddin. Nah, Keraton Surosowan dibangun dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu pada fase awal dibangun dinding yang mengelilingi keraton dari susunan bata yang lebarnya mencapai 100 sampai 125 meter. Nah, pada fase kedua dibangunlah dinding bagian dalam yang berfungsi sebagai penahanan tembakan dan bastion atau sudut benteng berbentuk intan. Fase ketiga yaitu meliputi pendirian ruang-ruang di sepanjang dinding utara dan penambahan lantai untuk mencapai dinding penahan. Dan fase yang terakhir yaitu dilakukan perubahan pada gerbang utara dan gerbang timur. Yang ketiga yaitu sejarah Masjid Agung di Banten. Nah, perkembangan Islam di Banten disertai dengan pembangunan kerajaan dengan 4 komponen utama, yaitu pertama, istana sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja-raja. Kedua, Masjid Agung sebagai pusat peribadatan. Yang ketiga yaitu alun-alun sebagai pusat kegiatan rakyat. Dan yang keempat yaitu pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Nah, Masjid Agung Banten ini didirikan dari ketika pada tahun 1566 Masehi, ketika Maulana Hasanuddin menjabat sebagai Sultan Banten pertama, yaitu pada tahun 1552 sampai 1570. Nah, inilah warisan Kesultanan Banten yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Yang terakhir yaitu observasi tentang sejarah Benteng Spelwick. Nah, saat Anda berpelisir ke Banten Lama, jangan lupa mengunjungi Benteng Spelwick, yaitu lokasinya tepat di seberang Vihara Avalokasi Tesvara, atau pesisirnya berada di salah satu sudut desa Pamarican. Nah, Kabupaten Serang atau sekira 1 km dari Keraton Surosowan. Nah, Benteng Spelwick ini adalah sisa gemoni kolonial Belanda di masa Kesultanan Banten. Benteng ini menemani bekas reruntuhan Keraton Surosowan, yang artinya Keraton Kaibon yang dihancurkan rata-rata oleh pasukan bayaran Daendels. Nah, nama Spelwick ini digunakan sebagai penghormatan kepada Gubernur Jenderal Foch
yaitu pada tahun 1681 sampai 1684. Nah, benteng ini dibuat dengan perhitungan cermat sebagai basis pertahanan menghadapi serangan pasukan pribumi, khususnya pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, mungkin pada pertemuan yang ke-13 ini kita membahas tentang observasi bagaimana cara membuat film yang kita observasi di lokasi Banten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.